Pemirsa, peringatan bagi Anda untuk tetap mengawasi anak-anak saat bermain karena di Tangerang seorang bocah terlindas bus saat berburu klakson telolet. Beruntung, pengemudi bus tanggap dan langsung menghentikan laju kendaraan sehingga korban hanya mengalami luka ringan. Tren klakson basuri yang menarik minat warga, khususnya kalangan anak-anak, hingga mengikuti ring-iringan bus nyaris memakan korban. Di Jalan Raya Kutabumi Tangerang, seorang anak yang tengah mengikuti bus telolet menggunakan sepeda mengalami insiden. Bocah berusia 9 tahun yang mengalami oleng saat bersepeda sempat terlindas bus usai terjatuh. Beruntung sopir bus tanggap dan langsung menghentikan laju kendaraannya. Korban sendiri mengalami luka ringan pada bagian kaki. Warga yang berada di lokasi kejadian pun panik dan langsung melarikan anak bernama Muhammad Albi ke klinik Murni Medika. Arah sana, mungkin arah ke Jawa kali ya, langsung ke sana. Itu nikung, kok sepeda itu nikung gini, bis di sini. Jadi langsung aja jatuh langsung. Menurut polisi, pihak PO Bus dan keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Aktivitas berburu klakson bus telolet di Jalan Raya Kota Bumi memang sudah sering dilakukan sejumlah anak-anak hampir setiap hari pada pukul 1 siang. Untuk mencegah peristiwa kecelakaan terulang, Polsek Pasar Kemis akan meminta kepada PO Bus untuk mencopot klakson telolet dan akan rutin menggelar razia di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kantor camat di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Sementara akibat banjir yang melanda kawasan Pancoran, Jakarta Selatan arus lalu lintas lumpuh dan menggenangi tempat penjualan hewan kurban. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api dengan cepat membakar kantor camat Medan area di Jalan Rahmat Syah Medan. Meski tidak menimbulkan korban, namun sejumlah arsip yang tersimpan di lantai 2 gedung ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang arsip lantai 2 gedung. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas Jalan Kemang Utara 9 Pancoran, Jakarta Selatan tergenang banjir. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat arus lalu lintas lumpuh dan menggenangi tempat penjualan hewan kurban. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Mampang karena kawasan ini kerap dilanda banjir. Truk pengangkut limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi kilometer 127 Baros, Kota Cimahi. Selain mengakibatkan Pemirsa, Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan sholat Id hari ini, Minggu 16 Juni 2024, atau 1 hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah. Tercatat 10.000 jemaah dari berbagai wilayah di Jabodetabek memadati area luar dan dalam masjid dalam pelaksanaan. Dan berikut laporan reporter Camar Hayenda dari Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, pengurus Masjid Agung Al-Azhar yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melaksanakan sholat Idul Adha 1 hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah, yakni pada hari ini tanggal 16 Juni 2024. Seperti diketahui bahwasannya Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ini merujuk kepada keputusan pengurus takmir masjid yang mana menjadikan rujukan untuk ibadah wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sehingga Idul Adha jatuh pada hari ini ataupun sama dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Dan informasi yang kami dapat memang lebih dari 10.000 jamaah yang hadir pada hari ini dari total kapasitas Selasar dalam dan juga Selasar luar ini mencapai 12 sampai dengan 13.000 jamaah. Kemudian untuk pelaksanaan kurban diinformasikan bahwa akan tetap dilakukan sama pada esok hari Senin 17 Juni 2024 sama dengan pelaksanaan sholat Id ataupun juga pelaksanaan Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengimbau agar masyarakat ini memandang perbedaan pelaksanaan Idul Adha dan lebih mengedepankan kepada makna ukhuwah Islamiyah, persatuan dan juga harmonisasi serta toleransi dari setiap perbedaan yang ada. Dari Jakarta, Camar Hayenda,
Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sebagian orang untuk pulang kampung atau berlibur ke destinasi wisata. Tak heran bila stasiun kereta, bandar udara hingga pelabuhan diserbu para calon pemudik. Satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai diserbu calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Berdasarkan data dari PT KAI, terdapat lebih dari 37.000 penumpang yang berangkat dari Daop 1 Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.000 lebih penumpang berangkat melalui Stasiun Pasar Senen menggunakan 31 kereta. Total sekitar 182.000 tiket kereta api telah terjual untuk keberangkatan jelang Hari Raya Idul Adha dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI mengoperasikan 9 kereta api tambahan. Tidak hanya stasiun kereta, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang juga dipadati calon penumpang. Berdasarkan data pengelola bandara, terjadi tren peningkatan jumlah penumpang hingga 30% jika dibanding hari biasanya. Padatnya jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta didominasi untuk tujuan penerbangan domestik favorit, yaitu Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Sementara itu, volume pengguna jasa di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten meningkat seiring memasuki libur sekolah dan cuti bersama Idul Adha 2024. Sejak malam hingga Minggu pagi, ribuan orang dan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terpantau padat. Data pengelola pelabuhan menyebut terdapat 11.000 lebih unit kendaraan dan 47.000 lebih orang yang telah menyeberang. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan, pengelola pelabuhan mengoperasikan 27 kapal ro-ro dengan jumlah trip mencapai 109 perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 60.000 tiket kereta cepat Wush terjual pada momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama kali ini. Peningkatan didominasi oleh penumpang rombongan hingga 2 kali lipat. Pada momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama kali ini, penumpang kereta cepat Wush mengalami peningkatan hingga 20%. Prediksi jumlah penumpang diperkirakan mencapai 19.000 orang per harinya. Penumpang didominasi penumpang rombongan yang meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Ya, di momen libur panjang pada pekan ini, Kereta Wush kembali mengalami peningkatan volume pengguna jasa sampai dengan 20%. Dan untuk hari ini saja, kalau kita melihat rata-rata angka penumpang, diprediksi sampai dengan kereta terakhir mungkin akan mencapai kembali angka 20.000. Dan memang di momen libur panjang ini cukup ramai dengan pemesanan untuk tiket rombongan. Periode 14 sampai 18 Juni, KCIC melayani sebanyak 60 rombongan dengan rata-rata 12 rombongan per hari. Rombongan tersebut berasal dari perusahaan, pemerintahan, sekolah, tour and travel, dan masyarakat umum. Rute yang menjadi favorit penumpang rombongan adalah rute Halim Padalarang PP. Sejak diluncurkan pada bulan November 2023, layanan rombongan telah menjadi salah satu layanan unggulan dari KCIC. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berdalih mempersingkat waktu, sejumlah warga Bandung dan sekitarnya memilih naik kereta cepat Wush saat momen libur panjang Idul Adha. Dan untuk mengetahui kondisi penumpang di Stasiun Halim, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Irfan, bagaimana pantauan penumpang di Stasiun Wush hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk di Stasiun Halim ini, atau lebih tepatnya di Stasiun Kereta Cepat Wush. Dari pantauan kami memang sangat ramai oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Bandung. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang. Mereka mengatakan menggunakan KCIC ataupun kereta cepat Wush ini transportasi yang memang lebih efisien, lebih cepat, dan tidak terjadi terjadi kemacetan untuk menggunakan transportasi kereta cepat. Dan memang terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, untuk seluruh kursi di gerbong ini hampir dipadati oleh penumpang dan terisi oleh penumpang, dan mereka mengatakan ini merupakan
untuk berlibur di hari menjelang Idul Adha, dan juga memang ini bertepatan dengan liburnya anak-anak sekolah. Dan memang untuk hari Jumat, lebih tepatnya tanggal 14 Juni, untuk penumpang kereta cepat ini mencapai 19.000, dan untuk di hari Sabtu kemarin ini penumpang mencapai 20.000, dan untuk per pagi ini penumpang sudah tercatat 11.000 dan akan diprediksi ini mencapai 19 sampai 20.000 penumpang. Dan pihak pengelola KCIC sendiri ini menghimbau kepada para penumpang yang akan menggunakan transportasi kereta cepat ini untuk datang lebih awal, dikarenakan memang nantinya akan ada pengecekan barang dan juga berbagai ada beberapa yang harus dicek. Begitu Juno. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata sembari mengetahui proses pembuatan teh, cobalah berkunjung ke wisata kebun teh di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Wisatawan yang datang dapat melihat proses pemetikan daun teh, pengolahan hingga mencicipi teh dengan suasana sejuk khas lereng Gunung Sindoro. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya main ke kebun teh di Kabupaten Wonosobo. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektar yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman. Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita ke melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafenya untuk ngeteh sama nyemil. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, bener-bener kayak khas gitu sini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo, terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah remaja di Bangkalan, Jawa Timur terjaring razia lantaran menggelar balap liar di jalan akses jembatan Suramadu. Sementara di kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebanyak 14 pasangan bukan suami istri diamankan petugas Satpol PP yang menggelar razia di sejumlah hotel, diduga menjadi sarang prostitusi online. Para pemuda pelaku balap liar di jalan akses jembatan Suramadu Bangkalan ini tidak bisa berkutik saat digerebek polisi. Aparat mengamankan puluhan remaja serta 40 unit motor dari lokasi balapan. Atas perbuatannya, puluhan remaja akan dijerat Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun kurungan penjara. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh petugas Satpol PP di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka terjaring saat petugas melakukan razia hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online. Selain pendataan, petugas juga melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia, seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di kota Parepare. Sementara itu, dari Sumatera Selatan, penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi tontonan warga. Proses penangkapan disambut antusias warga yang resah dengan ulah para pengedar narkoba di desa mereka. Pelaku dibekuk petugas gabungan tim Macan Komering Polres Oki bersama di Treskrim Narkoba Polda Sulsel di pondok narkoba di sebuah kebun jeruk sekitar 300 meter dari desa. Pemirsa, usai prosesi wukuf di Arafah, seluruh jamaah mulai diberangkatkan ke Musdalifah untuk mabit kemudian menuju Mina. Sementara itu ada sebanyak 55.000 jemaah haji Indonesia yang mabit di Musdalifah dengan mengikuti skema murur.
Sejak pukul 7 malam waktu Arab Saudi, gelombang jemaah haji secara perlahan mulai meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah guna melakukan mabit atau bermalam. Lebih dari 1,8 juta jemaah dari dalam maupun luar negeri bergerak ke Musdalifah dengan tertib dan tenang sambil melantunkan kalimat talbiyah. Pergerakan jemaah haji diatur dan dikawal oleh petugas layanan terpadu pemerintah Arab Saudi sehingga berjalan lancar meski ada jutaan orang di tempat yang sama. Sementara itu sekira 55.000 jemaah atau 25% jemaah haji Indonesia terus mabit di Musdalifah dengan skema mengurut atau melintas dan berhenti sejenak di bus, kemudian menuju ke Mina. Yang jamaah normal yang melalui Musdalifah juga kita akan berangkatkan setelah maghrib. Jadi mudah-mudahan target kita supaya pemberangkatan jamaah dari Arafah ke Musdalifah maupun yang langsung turun ke Mina semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Setelah bermalam di Musdalifah atau selepas subuh waktu Arab Saudi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, jemaah bergerak menuju Mina untuk melempar di Jamarat Al-Aqobah. Setelah melempar jumrah Aqobah di Mina, jemaah melaksanakan kurban, melakukan tahalul atau mencukur rambut, kemudian menuju Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tim Liputan iNews melaporkan.